Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Khairul Adian, NIM 2041050100098 dari kelas Perbankan Syariah 3. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang telah disampaikan oleh materi sebelumnya, yaitu perkembangan status dan kedudukan Bank Sentral di Indonesia. Bank Indonesia selaku Bank Sentral Republik Indonesia mempunyai peran dan tugas yang berbeda dengan bank komersial. Adapun tugas Bank Indonesia saat ini adalah menetapkan dan melakukan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan mengawasi bank. Peran dan tugas Bank Indonesia tersebut di atas merupakan evaluasi dari yang semula hanya terbatas sebagai sirkulasi yang dilakukan oleh The Javers Bank NV menjadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Bank Indonesia yang melahirkan Bank Indonesia sebagai Sentral Republik Indonesia, dengan tugas pokok menjadi stabilitas moneter, pengedaran uang, dan pengembangan sistem pembayaran, serta berperan sebagai agen pembangunan, kasir pemerintah, dan sebagai bankers bank, namun tepat menjalankan beberapa fungsi dan dari bank komersial. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, Bank Indonesia sebagai bank sentral yang menjadi bagian dari pemerintah Republik Indonesia tidak lagi berfungsi ganda sebagai bank komersial, walaupun tetap berperan sebagai agen pembangunan, kasir pemerintah, dan bankers bank. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, merupakan era baru bagi Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen yang mempunyai otoritas penuh dalam merumuskan dan melaksanakan tugasnya sebagai yang diamanatkan dalam undang-undang. Dan di poin yang selanjutnya yaitu ada praktek bank sentral luar negeri. Yang pertama ada Bank of England. Bank of England merupakan bank sentral yang kedua didirikan di dunia setelah Bank Sentral Swedia. Bank of England didirikan pada tahun 1694 dengan tujuan sebagai bankir pemerintah dan sebagai pengelola hutang negara. Dalam perjalanannya, tugas dan peran Bank Sentral Inggris mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan ekonomi, keuangan, perdagangan, teori ekonomi, dan sosial politik yang terjadi di Inggris. Pada awalnya, Bank of England didirikan untuk menggalang dana guna mengelola hutang negara, kemudian untuk membiayai kegiatan penyelesaian konflik antar negara. Yang kedua ada Federal Reserve Bank of America. Pendirian bank sentral di Amerika Serikat juga mengalami tahapan dan evaluasi yang hampir sama dengan bank sentral negara lain. Upaya awal untuk membentuk Bank Sentral Amerika melakukan dengan bentuk First Bank of the United States tahun 1791 sampai 1811, dan The Second Bank of United States tahun 1816 sampai 1836. Yang kedua, bank sentral ini belum berhasil menjalankan perannya sebagai bank sentral. Salah satu karena tidak
lagi mendapat kepercayaan dari publik, serta dikarenakan terlalu terpusatnya kewenangan finansial yang dilakukan oleh pemerintah federal. Dari tahun 1836 sampai dengan 1913 di Amerika Serikat merupakan masa di mana tidak ada bank sentral yang menjaga stabilitas sistem keuangan. Kepanikan ekonomi dan penurunan ekonomi mencapai puncaknya dengan adanya kegagalan Kicker Border Trust Company di tahun 1907. Hal ini telah mendorong dibentuknya National Monetary Commission pada tahun 1908 untuk melakukan studi dan rekomendasi terhadap perubahan struktural yang harus dilakukan untuk mencapai kestabilan sistem keuangan. Selanjutnya, baru pada tahun 1977 secara eksplisit dari kebijakan makro ditetapkan bahwa Bank Sentral Amerika Serikat ternyata tetap memiliki tujuan yang jamak. Selanjutnya yang ketiga ada Hong Kong Monetary Authority atau disebut dengan HKMA, adalah salah satu bentuk lembaga yang melaksanakan peran dan tugas bank sentral yang berbeda dengan struktur bank sentral pada umumnya. HKMA didirikan pada 1 April 1993 yang merupakan pembangunan antara Badan Pengelolaan Pertukaran Mata Uang dengan Badan Pengawasan Perbankan. Fungsi utama dari HKMA adalah yang pertama menjaga stabilitas nilai dolar Hong Kong. Yang kedua, mengelola cadangan devisa Hong Kong dengan cara yang efektif dan aman. Yang ketiga, mendorong terpeliharanya kestabilan dan keamanan sistem perbankan di Hong Kong. Dan yang terakhir, mengembangkan infrastruktur keuangan di Hong Kong sehingga memperlancar aliran dana secara lancar tanpa hambatan. Selanjutnya ada tujuan dari kebijakan HKMA antara lain memelihara kestabilan mata uang dalam rangka sistem devisa yang ditetapkan melalui manajemen devisa, kebijakan moneter, dan kebijakan lain yang diperlukan. Yang kedua, mendorong terpeliharanya stabilitas dan keamanan sistem perbankan melalui pengaturan kepada bank dan lembaga simpanan dana masyarakat serta pengawasan kepada lembaga diawasi. Yang ketiga, mendorong berkembang dan terintegrasi sistem keuangan khususnya dalam hal sistem pembayaran dan settlement secara efisien. Dan yang keempat ada Monetary Authority of Singapore atau disebut MARS sebagai salah satu negara di Asia yang berkembang menjadi salah satu pusat keuangan dunia. Singapura juga memiliki bank sentral. Salah satu tujuan adalah sebagai langkah antisipasi dari perkembangan perekonomian Singapura dan meningkatnya pemerintah akan layanan bank dan yang kompleks dan dinamisnya perkembangan moneter di negara tersebut. Fungsi dan tanggung jawab Bank Sentral Singapura cukuplah luas, yaitu sebagai bank sentral, The Monetary Authority of Singapore melaksanakan kebijakan moneter,
mengeluarkan dan mengedarkan uang dan mengedarkan uang, mengawasi sistem pembayaran dan menjadi banking pemerintah. Yang kedua, The Monetary Authority of Singapore juga bertindak sebagai integran supervision dan dari lembaga-lembaga keuangan yang ada di Singapura sebagai pelaksana tugas dan menjaga kestabilan sistem uang. Dan yang ketiga, The Monetary Authority of Singapore juga bertindak sebagai pengelola cadangan devisa negara. Selain itu, The Monetary Authority Singapura juga berfungsi sebagai lembaga yang bertugas mengembangkan Singapura. Selanjutnya, poin E, Bank of Canada. Dewan Gubernur terdiri dari 4 deputi gubernur dan 1 gubernur. Dewan Gubernur memiliki kewenangan yang sama seperti FOMC. Kebijakan pada praktiknya Bank of Canada melakukan kontrol terhadap kebijakan moneter ketika terjadi konflik dan bank yang menjadi anggotanya. Menteri Keuangan dapat mengeluarkan surat perintah agar bank yang menjadi anggota untuk patuh terhadap keputusan bank sentral. Dan di poin yang terakhir ada Bank of Japan. Kebijakan moneter ditentukan oleh Dewan Kebijakan Bank yang terdiri dari gubernur, 2 wakil gubernur, dan 6 anggota yang terpilih oleh kabinet yang disetujui oleh parlemen. Kelembagaan sampai saat ini Bank of Japan tidak sepenuhnya independen dari pemerintah, terutama dari pengaruh Menteri Keuangan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.